Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004. Kembali lagi dengan saya di video praktikum workshop kedua, chapter 11 dari buku Natural Language Processing. Hari ini kita akan membahas tentang n-gram menggunakan NLTK dan tokenization menggunakan spesi. Eh, kita akan menjelaskan setiap subbab dan membuat kode di Google Colab. Dan kita akan mengerjakan latihan-latihan yang ada di workshop ini. Yuk, kita mulai. Di sini ada pendahuluan. Pertama kita masuk ke bab pendahuluan 11.1, terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang pertama memperkenalkan model bahasa n-gram menggunakan NLTK di Python. Nah, kita akan belajar cara menghasilkan statistik n-gram dari teks apapun seperti kalimat, dokumen, atau literatur yang jadi dasar untuk menganalisis teks di workshop berikutnya. Bagian kedua memperkenalkan spasi untuk sebuah alat NLP yang powerful, digunakan tidak hanya untuk belajar seperti NLTK, tapi juga untuk aplikasi nyata seperti ringkasan teks, ekstraksi informasi, dan chatbot spesi. Juga akan jadi pondasi integrasi teknologi transformer nanti. Jadi ini adalah workshop yang sangat penting untuk menangani dasar-dasar NLP. Oke. Nanti kita sebelum masuk praktikum, teman-teman juga jangan lupa apa ya? Jangan lupa menyiapkan Google Colab-nya ya untuk kita praktikum. Lanjut ke 11.2. Apa itu n-gram? N-gram adalah algoritma berbasis model bahasa statistik. Idenya sederhana, kita mengambil teks lalu memecahnya menjadi fragmen berukuran n. Dengan jendela geser. N bisa satu, dua atau lebih, tapi biasanya N besar jarang dipakai karena frekuensinya rendah. Setiap fragmen disebut gram, dan kita hitung frekuensinya untuk membuat daftar gram kunci. Daftar ini jadi ruang fitur vektor teks yang nanti bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Misalnya N sama dengan 2, kita punya bigram seperti Sherlock Holmes. Simple, tapi sangat berguna. Berikutnya aplikasi uh, of n-gram di NLP. Aplikasi n-gram dalam NLP, n-gram itu memiliki banyak kegunaan seperti pengenalan suara, parsing teks, identifikasi bahasa, auto completion, kalimat, pengecekan ejaan, sampai analisis sematik. Contohnya dalam pengenalan suara, n-gram memodelkan urutan fonem dalam parsing. Dalam parsing kita memodelkan urutan kata-kata menjadi n-gram, sebuah alat serbaguna yang jadi tulang punggung banyak di aplikasi NLP. Oke, langsung ke praktikum. Oke, sekarang kita masuk ke subbab praktikum, membuat n-gram dengan NLTK. Kita akan langsung praktek di Google Colab. Yang pertama kita buka browser Colab yang udah kita siapkan tadi. Lalu kita buat notebook baru. Yang pertama kita install library-nya yang dibutuhkan, yaitu pip install NLTK. Lalu, aduh, kita start. Nggak apa-apa, kita start. Setelah kita install NLTK, kita import NLTK from aduh, ada from NLTK import n grams NLTK dot download. Ah, oke.
Jadi kita import NLTK, lalu kita import ngram dari NLTK. Setelah itu kita download Pung untuk tokenisasi. Nah, lalu kita run. Setelah kita run, kita tambah kode lagi. Kita langsung lanjutkan sentence. Kita buat variabel sentence sama dengan, lalu kita masukkan. Oh, nggak bisa dikopas. To Sherlock and Graham walk in other name. Oke, sampai other name ini ya. Nah, kita copy. Other name. Oke, di Python ini harus saya ulangi lagi. Eh, Bisa beli penjelasan ulang di Python, kita harus memperhatikan spasi dan enter ya. Oke. And input and gram. Oh, ini bisa dikopas. Kita langsung kopas aja dari sini ya. Nanti saya jelaskan. Sentence. Nah, hmm, and input. Oke. Di sini and ini kita definisikan untuk setting eh bigramnya. Lalu bagian split ini ngram ini kita memanggil fungsi ngram yang kita import tadi di sini. Lalu kita hasil sentence-nya ini variabel sentence ini yang berisi teks ini kita masukkan ke sini dot split. Fungsi split ini memecah kalimat menjadi kata-kata. Lalu n ini kita ngambil bigram yang sudah diinputkan kita nanti. Nah, dan ngram ini membuat bigram yang ini. Fungsi untuk membuat bigram. Lalu kita loop menggunakan for untuk mencetak setiap bigram yang dijalankan di kode ini. Dan kita akan melihat outputnya bakal seperti ini. Oke, kita coba. Kita value-nya kita tulis 2, nah, maka hasilnya akan seperti ini. To Sherlock Holmes, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita ubah menggunakan angka 3. Nah, to Sherlock Holmes sih. Dari sini perubahannya, dia setiap perubahan n dia hanya merubah kata akhirnya aja di sini. N is always. Dia tetap dua kata sebelumnya menggunakan kata yang ada di sini. Nah, misalnya kita kita coba menggunakan 3. 4. Maaf. Nah, to Sherlock Holmes sih. Nah, Sherlock lalu Sherlock Holmes sih. Jadi satu di akhir. Nah, oke, kita langsung ke setelah ini ada bab. Oke.
Berikutnya kita ke workshop ya. Workshop. Oh, kita ke workshopnya. Yang pertama kita baca file adventureholmes.txt. Kita harus siapkan dan kita upload ke sini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Lalu yang pertama kita baca dulu. Mm-mm, mm-mm. Yuk kita buat untuk membaca filenya, kita menggunakan with open, kita buka ininya. Tadi apa nama ininya? Kita bisa kopas saja ya. Kita bisa karena terlalu panjang kita kopas di sini. Oke, kita pastein aja. Lalu read encoding sama dengan UTF strip 8 as have. Oke, Holmes underscore text have dot read. Nah, kita buka file menggunakan menggunakan open ini dengan encoding UTF-8 untuk baca isinya. Lalu kita setelah itu, setelah kita baca isinya, lalu kita ekstrak. Oh, ya, ekstrak favorit into half of above item. Oh, oke, langsung kita buat aja kodenya. Langsung kita hitung menggunakan eh, seperti tadi. Lalu kita cek n gram untuk n sama dengan 3, n sama dengan 4, dan n sama dengan 5. Oke, kita buatkan kodenya. Setelah kita baca, kita misalnya ambil, ambil, ambil 100 kata eh, pertama sebagai contoh. Nah, sampel underscore teks sama dengan grams. Aduh, and grams. Lalu Holmes tag-nya, oke, ini dulu. Holmes.text.script, lalu n-nya kita sesuaikan, kita inputkan.
seperti yang di atas tadi, N sama dengan in. Oh, gini aja kita copy saja biar cepat. Nah, aduh, maaf, maaf. Nah, kita ambil sebenarnya sama aja. Cuman bedanya, ini kita mencoba menggunakan apa? Menggunakan file Adventure Sherlock ini, dan kita di workshop disuruh mencoba N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan N sama dengan 5. Oke, kita coba. Kita apply. Coba N sama dengan 3, hasilnya seperti apa? Tuh. Lalu N sama dengan 4 dan N sama dengan 5. Nah, jadi apa? Di sini hasilnya akan menunjukkan trigram, kuadrigram, dan 5 gram dari paragraf tersebut. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan. Coba kita coba lagi dengan menggunakan oh, ambil dengan cara mengambil paragraf tertentu. Coba ini gimana cara nge-close. Nah, eh, oke. Jadi ini contoh dari hasil workshop 2.1. Oke, kita baca, lalu kita eh, buat n-gramnya untuk 3, 4, dan 5. Nah, oke, udah kita coba satu persatu. Untuk n-gram sama dengan 3, n-gram sama dengan 4, n-gram sama dengan 5. Selanjutnya kita lanjut ke bagian 11.5, yaitu generation of statistik. Nah, statistik n-gram kita akan menghitung frekuensi n-gram dari sebuah seluruh teks dari Adventure Holmes.txt. Nah, tadi kan kita udah menggunakan apa? Teks Adventure of Sherlock Holmes.txt. Saatnya sekarang kita lanjut ke membuat statistiknya. Bagian 11.5 kita buat import import trace string, import trace string, lalu from col aduh, from collection import counter. Lalu karena tadi udah di open ya, sebenarnya bisa sih kita nggak open lagi. Tapi alangkah baiknya, takutnya suatu waktu ke reset, lebih baik kita open lagi. Ini masih sama. Kita open.
Setelah kita buka dan kita baca, lalu kita pre-processing dulu ya. Kita kasih ini pre-processing. Hapus tanda tanda baca kecuali titik. Nah, pun punction kita gunakan variabel ini. Kita definisikan variabel no period. Nah, variabel ini bebas ya. Tapi agar mudah dipahami kita tulis menggunakan ini, lalu kita hapus karakter ini, tambah array dot sub n slash titik koma koma string dot punctuation plus. Nah, oke, almost dot text sama dengan resub red dot sub function period koma spasi all dot text, lalu kita tokenisasi tokenized tokenized sama dengan all. Itu tokenisasi menggunakan split, dot split, lalu bigram sama dengan n-grams, n-grams tokenize 2, lalu bigram nice 2 frag bigram, contoh bigram frag ini langsung prime top 10 bigram. Top 10 bigram, lalu print oke. Kita setelah kita baca kita hapus tanda baca kecuali titik dengan regek, lalu tokenisasi buat bigram dan hitung frekuensinya. Nah, output dari kode sini ini output akan menunjukkan 10 bigram teratas. Kemungkinan seperti of the atau in the. Ini adalah pola umum yang sering dalam bahasa Inggris, sering keluar atau umum digunakan dalam bahasa Inggris. Kita coba apakah ada error. Nah, of the itu ada 737, lalu in the itu ada 498, lalu to the
Ada 313. Oke, setelah itu lanjut ke, oh, ini cuma sampai 115, langsung ke workshop. Oke, kita lanjut ke workshop lagi ya. Workshop 2.2. Di statistik Ngram pada seluruh dokumen. Baca file, simpan ke string, lalu hitung statistik Ngram. Untuk N sama dengan 3, 4, 5 dari oke oke. Ya, kita langsung aja langsung masuk ke kode ya. Kita buat hmm, workshop 2.2, nanti ada workshop 2.3. Oke. Kita kerjakan workshop 2.2. Ntar kita masuk ke sini. Ini kita sambil belajar ya guys ya. Ngetik, langsung belajar, mencoba menjelaskan. Oke, workshop 2.2. Oke. Restring the Sherlock Holmes Essential. Workshop 2.1 dan 2.2. Eh, oke, kita langsung saja langsung buat for n in ini karena 345 ya. 345. Oke, ini n-nya 3, 4, 5, lalu n underscore grams sama dengan grams n grams tokenisasi kita ambil yang ini ya, teks ini tokenized yang sudah ditokenisasi kita ambil aja daripada kita import ulang, kita langsung ambil dari situ sama aja. Tokenize kom, koma n ini. Oke, lalu kita print eh f slash n strip gram. Oke, begini ya. For grams in list and gram, ambil 5 aja. Kita 5 print grams. Oke. Nah, ini kan untuk workshop 1 sebenarnya. Workshop 2.1. Nah, kalau workshop 2.2 itu kita hitung statistik n gram dari seluruh dokumen pakai teks yang sama.
Nah, itu tuh sama aja, cuman bedanya dia di sini. Tokenize gram, tokenize, terus grams underscore frekuensi sama dengan counter n gram. Nah, sebenarnya kode yang tadi dibuat sebelum diubah, sebelum ditambah ini, itu adalah kode untuk yang workshop ini. Sama aja, cuman bedanya workshop yang ini N-nya kita menggunakan inputan, bukan perulangan yang kita buat, kita definisikan di sini. Bedanya cuma di situ. Oke. Setelah itu, setelah kita tambahkan ini, print N top top 10 N grams. Oke, lalu ini perulangan ini kita buang. Ctrl Shift K kita buang. Ini print kita sejajarkan. Print eh, gramfrex dot mos common 10. Oke, kita coba jalankan. Nah, top 10 dari 3 gram itu ada side homes, tanda petik ini, side H dari 97, yang ini ada 110, petik side H ini ada 97, one of the ada 42, top 10 4 gram itu ada I have no doubt itu ada 15, have no doubt that itu ada 14. Lanjut ke top 10 5 grams yaitu ada Project Gunderberg Literary Archive Foundation itu ada 13, I have no doubt that itu ada 12 dan seterusnya. Kita bisa cek di sini, kita bisa menggunakan kode tersebut. Oke. Langsung ke lanjut ke 11 titik setelah workshop 2.2 kita lanjut ke sini dulu ya. Sebelum lanjut ke 11 titik sebelum workshop berikutnya kita lanjut ke sini dulu mungkin. Workshop 2.3 Literal of Remove Persuasion by Mobility Method. Oke, oke. Kita langsung workshop dulu guys. Sebelum masuk ke 11.6 kita workshop ke 2.3 ya. Oke, kita langsung buat aja. Ini kita coba menggunakan ini. Ini artinya apa guys? Coba kita buka Google Translate. Hasilnya rata-rata tidak memuaskan, perlu dicatat bahwa dana. Untuk buat daftar semua tanda bahasa diperlukan untuk dihapus. Oke, kita bikin daftar
daftar tanda baca yang tidak diperlukan. Kita hapus. Oke, kita hapus. Revisi script Python untuk menghapus simbol tanda baca dari hadap. Oke, hasilkan 20 ringkasan bigram teratas untuk Mobidik tanda baca. Iya, gunakan metode sampel untuk memberikan statistik bigram Mobidik dan verifikasi hasil. Coba analisis. Oh, coba kita hapus tanda bacanya. Kita coba tambah Ctrl MB. Kita hapus tanda bacanya. Holmes text sama dengan read.sub. Kita ininya add, petik ininya. Aduh, mana sih? Oh, 6, 6. Bukan pangkat, terus wait, slash s, lalu koma kosong, koma Holmes text. Ini kita gunakan untuk hapus semua tanda baca. Lalu kita tokenisasi, tokenized sama dengan kita menggunakan split. Nah, gini aja biar cepat. Itulah kemudahan kita menggunakan Google Colab. Ada Gemini AI yang membantu. For and in 2, 3, 4, ya kan? Jadi 2, 3, 4 kan? 3 dan 4. Nah, kita tambah aja 2, 3, 4. Nah, biar nambah lengkap. Kita revisikan perulangannya. Lalu kita n underscore grams sama dengan n grams tokenized, koma n. Berulang n yang tuh, n yang di sini kita definisikan, lalu grams frekuensi score sama dengan counter. Ini kelebihan. N underscore grams. Oke, lalu kita print. Nah, gini aja cepet. Print top 20. Kita 20 lah. Kita naikkan. 20 n gram. First common 20. Oke, kita coba. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini hasilnya lebih bersih. Menonjolkan kata-kata bermakna seperti think that, of, the, in the, to, the, I have, saya mempunyai. Nah, di sini lebih bersih ya dibanding sebelumnya. Oke, lebih bersih dan dominan spesifik cerita akan lebih jelas. Oke, lanjut kepada spesi di dalam NLP. Nah, apa itu spesi? Spesi adalah pustaka NLP untuk produksi mendukung tokenisasi NIR, post, tagging, dan integrasi dengan teknologi modern seperti
Transformer. Ini berbeda dengan NLTK yang lebih untuk pembelajaran. Nah, oh, nah. Instalasi instalasi dan tokenisasi dengan spesi. Nah, kita karena kita menggunakan collab, kita install spesinya di collab menggunakan cara seperti ini. Oke, persen pip install spesi. Lalu kita install lagi Python min m spasi download and core web underscore sm. Nah, kita install dulu spesinya. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Mana ya guys ya? Mohon maaf, lama sekali. Saya stop dulu agar videonya tidak menunggu terlalu panjang. Nanti jika sudah terinstall saya start. Oke, di sini saya sudah selesai menginstal. Maaf, tadi saya potong karena lama banget sampai setengah jam. Di sini ada masalah di runtime, saya restart runtime, lalu saya upgrade pipnya, lalu saya install, lalu kita tambahkan min key. Key ini untuk bikin output lebih tenang dan kadang kadang lebih stabil di collab. Nah, oke. Selanjutnya, aduh, kok klik. Kita lanjut ke pembuatan kode berikutnya. Kita akan mencoba tokenisasi Adventure Holmes ya. Oke, kita import spasi eh, lalu NLP lalu NLP NLP definisikan NLP terus spasi load spasi dot load lalu n underscore short underscore web underscore sm lalu kita buka adventure.holmes-nya, kita kopas dari mana ya? Kita kopas dari sini saja biar ngetiknya nggak terlalu panjang. Masih copi Ctrl C kom. Nah, kita copy lalu kita ini kurang tanda tik. Oke. Setelah kita baca, kita Holmes text sama dengan Holmes text dot replace and spasi slash n dan lalu nah oke ini kita kasih keterangan ganti Newland menjadi
spasi. Kita ganti baris baru menjadi spasi ya ini menggunakan replace. Lalu dots kita definisikan sebagai dots. NLP homes tag lalu berapa ya 10.000 kata kita coba. Nah ini biar nggak lupa ya kita kasih komentar ambil 10.000 karakter pertama karena besar. Karena besar kita ambil 10.000 aja. Lalu kita sentences sama dengan send the text for send in dots dot send. Lalu nggak nongol print jumlah kalimat ini saya ngetiknya agak ini lama karena sambil nunggu dari AI ya saran dari AI siapa tahu sama koma nggak nongol juga sentences lalu print kalimat tuh kalimat kalimat 50 sampai 59 aja 59 koma sentences sentence 50 50 oke dari halaman 60 ke Word sama dengan token dot aduh nyampe mana lagi token dot tag for token in doc print kata 130 130 sampai 180 80 ini sampai 60 ya tanggung ini yang tadi saya buat tanggung. Oke, jadi kita load model spesiesnya. Kita baca file, ganti ini dulu. Kita ganti baris baru menjadi spasi. Lalu kita proses teks jadi objek doc. Nah, kita proses teks menjadi doc. Nah, teksnya ini kita simpan dalam dokumen ini, variabel doc ini. Lalu kita akan apply. Outputnya akan biasanya menunjukkan apa jumlah kalimat dan contoh tokenisasi. Nah, ini.
Jumlah kalimatnya ada 113. Kalimat dari 50 sampai 60 itu choose of a tribe and nah ini. Lalu kata-kata 130 sampai 60. Oke. Setelah ini apakah ada lagi? Ini udah. Sudah. Oke, 2 detik. Oke, sudah semua workshopnya. Mungkin itu saja ya. Dan ini hanya workshop tambahan untuk latihan tambahan. Nanti coba kita buat. Kita cari dulu artinya ini sebelum kita kerjakan, oke? Ini hanya latihan tambahan. Apa ini? Latihan tambahan biasanya hanya dalam bacaan LP. Banyak aplikasi yang melibatkan data bank data besar, jadi tidak boleh cukup juga dalam beberapa aplikasi seperti aplikasi perbedaan dan persatu. Oke, bosankan beberapa efisiensi. Oh itu hanya apa? Mengulang. Menurut saya hanya mengulang. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan workshop 2.4 ini karena ini sudah terlalu larut jam 22.44 di tempat saya. Mungkin itu saja workshop 2 pertemuan 2 praktikum 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.